Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Batansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Jadi sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita kali ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Amin. Guru hebat, negara kuat. Lanjut ya. Pembahasan kita kali ini masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya, artinya ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak Anda. Lanjut ya. Menganalisis kebahasan teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu sudah saya singgung kepada kalian tentang apa itu observasi dan apa itu menganalisis serta hal lain sebagainya ya. Jadi di sini saya akan mengingatkan kembali kepada Anda, menganalisis itu artinya kita mencari tahu ya. Kita mencari tahu kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kita mencari tahu kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi pertama kalian mampu melakukan menganalisis. Yang kedua, membenahi kesalahan atau memperbaiki kesalahan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Karena pada dasarnya atau tidak menutup kemungkinan pada teks laporan hasil observasi tersebut terdapat sebuah kesalahan baik kata, kalimat ataupun penggunaan tanda baca yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Pada kegiatan pertama ini silakan perhatikan pada layar kaca Anda masing-masing. Yang pertama, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata serta frasa, verba dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa. Jadi frasa ini artinya kata ya, atau kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja. Jadi kata kerja ini kata yang menggambarkan sebuah aktivitas yang sedang kita lakukan. Contoh, ibu sedang memasak. Jadi kata kerja di dalamnya itu adalah memasak, yang menggambarkan pekerjaan yang sedang ibu lakukan. Paham ya? Dan nomina, kata benda atau kata yang sesuatu yang dibendakan juga bisa. Seperti bulan. Bulan itu adalah sesuatu yang dibendakan atau termasuk dalam benda. Orang juga bisa, nama orang juga bisa dibendakan. Tergantung dari konteks kalimat yang mengikuti kata tersebut ya. Paham ya? Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil dapat dimiliki arti maupun tidak. Jadi, kata merupakan morfem atau morfem bebas. Jadi bahasanya adalah satuan terkecil dari bahasa yang dapat memiliki arti maupun tidak. Yang bersifat bebas, frasa merupakan gabungan beberapa unsur. Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif atau tidak menduduki subjek dan predikat. Nanti sebentar akan saya berikan contoh ya. Dan saya akan jelaskan contoh tersebut tentang SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lanjut ya. Bagian A, nomina, paragraf. Kata wayang atau frasa. Ini contohnya ya. Contoh kata wayang. Jadi ini frasa adalah sebuah penjelasan dari wayang. Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat kedua, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. UNESCO
Ini ya, silakan kalian baca. Jadi ini frasa ya, frasa-frasa yang terdapat pada kata wayang yang ada contohnya pada paragraf wayang. Paham ya? Ini juga UNESCO kata verba. Kata adalah menetapkan, sudah membagi, menetapkan, disesuaikan, dibuat, berarti merupakan, mengembangkan. Ini silakan diisi ya. Tapi di sini silakan ditulis saja sesuai dengan tabel. Berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama teks di atas banyak menggunakan frasa nomina seperti yang sudah saya jelaskan. Sementara itu frasa verba pada paragraf pertama teks di atas hanya ada satu, sedangkan yang lainnya berupa kata. Dengan demikian, nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas banyak menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih rinci tentang hal tersebut ya. Silakan perhatikan di layar kaca Anda masing-masing dan tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman. Berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, silakan kalian baca dan jangan lupa ditulis. Tugas 1, selanjutnya lakukan analisis kebahasan sebagaimana contoh di atas. Tulislah hasil analisis kamu dalam tabel seperti dalam contoh berikut. Kamu dapat menuliskannya di buku kerjamu. Paragraf ke, jadi silakan Anda ikuti ya, Anda kerjakan seperti contoh yang di atas. Jadi paragraf ke berapa? Atau silakan kalian cari saja. Ini contoh paragraf ke-1, paragraf ke-2. Paragraf itu artinya sesuatu yang diawali dengan baris baru dan diakhiri dengan titik. Dan dimulai dengan baris baru ya, dan diakhiri dengan titik. Itu satu paragraf dan dimulai pada paragraf berikut. Seperti ini ya. Contoh seperti ini. Ini adalah contoh satu paragraf. Berarti artinya paragraf ke-1. Ini ya. Dan silakan kalian lihat pada contoh wayang ya. Pada contoh wayang. Nominanya apa? Frasa nominanya apa? Silakan ya. Selanjutnya lanjutkan dengan mencari 10 kata dan frasa verba dalam teks laporan hasil observasi lainnya yang telah kamu baca. Tulislah hasil pada tabel di bawah ini. Ini ya, sesuaikan ya. Seperti contoh sebelumnya, silakan kalian sesuaikan. Afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum dapat imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan kata. Bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan afiksasi, pengulangan, reduplikasi, dan majemukan ketika digunakan atau ketika digabungkan ya. Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berupa jenis, misalnya kata berjenis verba dapat berupa menjadi nomina. Jika mendapat imbuhan, contoh kata minum, verba mendapat imbuhan an menjadi minuman, nomina. Seperti itu ya contohnya. Silakan diperhatikan. Jadi pada dasarnya itu adalah kata dasar ya, merupakan kata dasar. Setelah diafiksasi menjadi atau diimbuhan, setelah ditambah awalan ataupun akhiran contoh lari.
Ketika ditambah dengan kata ber atau imbuhan berlari, artinya lari itu hanya bentuk dasar dari kata, dan berlari itu menggambarkan aktivitas yang sedang dilakukan. Jadi seseorang sedang berlari, seseorang sedang lari, itu tidak baik ya, tidak sesuai dengan penggunaan kaidah sebenarnya. Jadi harus ditambah dengan afiksasi atau imbuhan ber. Jika digambarkan dengan seseorang dengan berlarian, artinya mereka sedang melakukan aktivitas berlarian atau melarikan, ya, melarikan, berlarian, lari, berlarian, larian, melarikan, seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Menjadi, jadian, meminum, minuman. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan men, ber, di, bahkan terkadang ter atau ke, an, ke dan an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, atau an. Jadi di sini kata nomina di sini kata verba ya, kata verba di sini verba jika dapat imbuhan men, ya. Akhiran men ini, awalan men ber ini akan lulu ketika bertemu dengan huruf konsonan, akan lulu ketika bertemu. Jadi sesuai dengan huruf yang akan membentuknya ya. Contoh kata minum, meminum. Jadi huruf n dihilangkan karena lulu, karena menjadi lulu bertemu dengan huruf m. Jadi meminum. Jadi tidak mungkin Anda menulis menminum. Itu salah ya. Jadi yang benar itu meminum. Contoh dengan lari ya. Berlarian atau belarian. Jadi R-nya lulu ya. Lulu karena ketemu dengan huruf L. Tapi jika dia bertemu dengan huruf vokal ya, A, I, U, E, O, artinya dia tetap harus menggunakan huruf N atau huruf R. Paham ya? Untuk lebih jelas dan untuk lebih jelasnya, silakan Anda membeli buku. Silakan Anda membeli buku. Silakan Anda membeli buku EBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang pemakaian huruf, vokal, konsonan, diftong, abjad, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, tebal, kata dasar, kata berimbuhan, seperti yang sedang dibahas ini. Itu dibahas di dalam EBI ya. Silakan kalian cari di toko buku. Jadi dalam EBI tersebut sudah lumayan banyak lah, lengkap ya. Perhatikan di layar Anda masing-masing. Berikut adalah contoh afiksasi kata berimbuhan. Disebut, kata dasar sebut ya, ini kata dasarnya, tapi ditambah dengan di, jadi disebut. Ini kata dasarnya ya. Menakutkan, kata dasar takut ya, kata dasar katut karena menakutkan. Kata dasar takut, akan tapi dia telah berubah karena bertemu dengan
beberapa imbuhan ya. Jadi dia dihilangkan. Jadi huruf T di sini dihilangkan. Ini kan kata dasarnya takut, tapi di sini akut karena huruf T-nya dihilangkan karena bertemu dengan imbuhan men. Artinya T-nya lulu, hilang ya. T-nya lulu artinya hilang. Jadi tidak mungkin kita menulisnya mentakutkan. Jadi harus menakutkan. Seperti contoh yang sudah saya berikan ya. Jenis verba imbuhan men dan kan. Kata dasar takut. Silakan kalian lihat ya. Ini ditulis ya. Kemampuan jenis nomina imbuhan ke an. Kata dasar mampu. Getaran nomina an getar. Silakan kalian baca ya. Lakukan analisis afiksasi terhadap kata-kata yang digunakan pada paragraf ketiga dan keempat dari teks berjudul De Topeng Museum Angkut yang sudah bahas pada pertemuan lalu ya. Jadi silakan kalian melakukan afiksasi ya. Afiksasi seperti pada contoh tabel ini ya. Seperti contoh pada tabel ini, silakan kalian amati dan menulis kata-kata berimbuhan seperti yang ada, minimal 10 ya. Minimal 10 seperti yang ada di sini. Analisis afiksasi yang berjudul pada kata berimbuhan di bawah ini. Kata berimbuhan pertunjukan nomina, jenis kata nomina, per, an, tunjuk ya. Berikut juga kalian silakan kerjakan tugas ini ya. Tugas yang ini. Sudah ada contohnya kan? Sampai dengan ini ya, nomor 20. Carilah kata dasar kemudian ubahlah ke dalam verba dan nomina. Nah, ini kebalikan dari contoh yang tadi dan tugas yang tadi. Jadi silakan kalian kerjakan juga tugas yang ini ya. Kenapa saya memberikan tugas kepada kalian? Agar kalian lebih memahami dan lebih mengetahui tentang penggunaan kata. Paham ya? Baik secara jenisnya, verba ataupun nominanya, atau kata dasarnya ya. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Setelah mendefinisikan verba di atas, kamu menemukan beberapa verba yang digunakan untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan objek. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat definisi, yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan 5 contoh kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang adalah sebagai berikut. Seperti contoh yang pertama tadi ya, kalimatnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia, dan seterusnya. Kalimat deskriptif. Definisi itu kalimat asal ya, asalnya, dan diikuti dengan penjelasan. Sementara deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan. Paham ya? Adalah kalimat yang menggambarkan. Seperti contoh berikut ya. Silakan kalian baca dan lihat. Ditulis ini ya. Di sini tugas kelima tidak usah dilakukan karena sudah ada contohnya ya. Akan terlalu banyak tugas yang Anda lakukan.
Berikut kalimat simpleks dan kompleks. Ya, ini adalah SPOK. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks. Jadi hanya memiliki subjek dan predikat. Jadi keterangan dan objeknya tidak ada ya. Nanti saya akan jelaskan. Atau biasanya disebut pula sebagai kalimat tunggal. Berikut adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola. Ya, ini ya, dengan bermacam pola ya. Bagian A, ada beragam jenis topeng di museum ini. Jadi ada itu adalah predikat, bersifat sebagai predikat, nih ya, bersifat sebagai predikat. Dan beragam jenis topeng di museum, beragam jenis topeng ya, adalah subjek. Di museum ini adalah keterangan yang menjelaskan tempat ya. Subjek adalah kelelawar, subjeknya adalah kelelawar. Predikatnya adalah merupakan. Pelnya adalah hewan unik. Pengelompokannya adalah hewan yang unik. Wayang tersebut adalah subjek, berbentuk adalah predikat, pipi adalah objek, seperti wayang kulit adalah keterangan. Ini adalah beberapa pola ya. Ada yang dihilangkan, ada yang dilengkapkan, dan ada yang dikelompokkan. Paham ya? Jadi bentuk sebenarnya seperti SPOK yang di bawah ini, dan bentuk lainnya adalah seperti dua contoh ini ya. Itu bentuk lainnya. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih dari satu klausa ya. Lebih dari klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks dan majemuk, serta dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam satu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi atau suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawaan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Paham ya? Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Seperti sudah ada penjelasannya ya. Cermatilah contoh kalimat kompleks di bawah ini. Kalimat kompleks setara, ini setara ya, contoh setara. Dalam kebudayaan modern adalah keterangan, jadi kebalikan ya. Keterangannya di awal, pada contoh yang ini ya. Wayang merupakan subjek, yaitu sesuatu yang dapat dilihat ya. Jadi ini bukan sebagai objek ya. Objek itu target ya, merupakan target atau tujuan. Berfungsi itu predikat. Menghibur itu pengelompokan. Dan itu berfungsi sebagai konjungsi koordinatif. Mendidik. Ini kata hubung ya, dan ini menghubungkan ya. Dan ini berfungsi sebagai
konjungsi koordinatif, yaitu menghubungkan kalimat yang sebelum dan kalimat sesudahnya atau kata sebelum dan kata sesudahnya. Mendidik adalah pengelompokan. Jadi pengelompokannya memiliki dalam satu dalam satu kalimat memiliki dua pengelompokan, dua kata pengelompokan ya. Silakan kalian lihat. Kelelawar itu subjek, aktif predikat, pada malam hari itu keterangan, tetapi itu konjungsi koordinatif karena tetapi ini berfungsi sebagai penjelas ya, penjelas atau pembanding dari kalimat yang ini dengan kalimat yang sesudahnya. Akan tetapi kemudian seperti itu ya, contoh-contohnya. Tidur pada siang hari. Kalimat kompleks bertingkat. Jadi berikut adalah contoh kalimat kompleks bertingkat. Keberadaan di topeng tidak dapat dipisahkan. Jadi keberadaan di topeng subjek tidak dapat dipisahkan predikat dengan musim angkut itu keterangan. Jelas ya? Klausa atasan. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, ini adalah contoh-contoh yang sebagai keterangan. Itu klausa atasan ya. Klausa atasan. Klausa bawahan itu ini ya. Saya ulangi ya, ini adalah contoh klausa atasan, dan ini adalah contoh dari klausa bawahan ya. Ini adalah contoh dari klausa bawahan ya, sampai dengan ini. Ini jadi contoh dari klausa bawahan. Konjungsi subordinatif karena kata hubung ya, berfungsi sebagai menghubungkan atau menyambung subjek predikat objek, subjek predikat keterangan. Contoh klausa atasan. Selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang ini ya, silahkan kalian lihat ya di layar Anda masing-masing. Ini klausa bawahan ya. Bacalah kutipan teks di bawah ini dengan saksama, kemudian kerjakan tugas-tugas yang menyertainya. Setelah membaca teks di atas, kerjakan latihan berikut sesuai dengan perintahnya. Temukan dua contoh kalimat simpleks. Nah, ini kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan berdasarkan contoh yang telah saya berikan tadi. Yang pertama, temukan dua contoh kalimat kompleks dalam teks di atas. Temukan dua kalimat majemuk, nomor 2. Nomor 3, temukan dua kalimat majemuk bertingkat setaranya, nomor 2. Setara bertingkat, nomor 3. Jadi hanya 3 nomor ini ya. Hanya 3 nomor ini yang Anda kerjakan. Kegiatan kedua, membenahi kesalahan bahasa teks laporan hasil observasi. Jadi, dalam hasil observasi ini ada beberapa kesalahan penulisan kata. Contoh ya, contoh perhatikan. Seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Jadi perhatikan kutipan laporan berikut ya. Suku Baduy dalam dikenal. Jadi ini adalah contoh kesalahan. Ini ke desa, ke harusnya spasi karena menunjukkan lokasi ya, desa. Silakan kalian lihat ya. Ini sudah diberi tanda garis bawah.
perhatikan yang digaris bawahi. Bukalah pedoman ejaan yang disempurnakan EYD ya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana seharusnya penulisan kata bergaris. Nah, contoh pada ini suku Badui. Ini harusnya suku Badui ya. Badui ini salah, harus diganti. Badui harus dilakukan sesuai dengan namanya. Dalam ini harus dispasi ya. Oh, ini kesalahannya terletak pada spasi ya. Spasinya ada. Dikenal. Jadi ini contoh-contoh kesalahan ya. Jadi tugas untuk kalian pada bagian ini, kalian hanya memperbaiki baik segi kalimat, kata ataupun paragraf. Jadi hanya kata saja ya, kata ataupun kalimat saja ya, yang mungkin terdapat kesalahan pada teks laporan hasil observasi yang telah kalian ambil di internet. Silakan kalian perbaiki. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki, dan jangan lupa kesalahan yang ada pada teks tersebut digaris bawahi ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.